Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Melda. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang musyarakah atau syirkah secara singkat. Di sini terdapat beberapa pembahasan, yaitu pengertian, dalil, hadis, skema, PLS, pembagian hasil, rukun, jenis, dan faktor yang mempengaruhi besarnya nisbah. Pengertian musyarakah. Secara etimologis, musyarakah disebut juga dengan syirkah, berarti ikhtilat atau percampuran, yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya, syirkah digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis. Secara istilah, musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Dalil terkait akad musyarakah terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 yang artinya, maka mereka bersyarikat pada sepertiga. Dan terdapat pula pada Quran Syad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal solih. Dari kedua ayat ini menunjukkan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa ayat ke-12, perkongsian terjadi secara otomatis atau jabr karena masalahnya adalah tentang harta warisan. Sedangkan dalam surah Syad ayat ke-24 terjadi atas dasar akad atau ikhtiari. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Hadis Nabi, risiko atau biaya yang ditanggung sejalan dengan keuntungan yang diperoleh, dan keuntungan atau profit yang diperoleh sejalan dengan risiko yang ditanggung. Hadis riwayat Abu Daud. Jenis-jenis musyarakah. Yang pertama, musyarakah al-ainan
adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja serta sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian, di mana porsi masing-masing pihak baik dalam dana, kerja, atau bagi hasil tidak harus sama. Yang kedua, musyarakah mufawadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama tentang dana, partisipasi kerja, dan berbagi keuntungan atau kerugian dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, musyarakah a'mal adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, musyarakah wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modal atau uang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan hasilnya mereka saling berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplai. Rukun musyarakah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang berakad. Ini disebut juga sebagai pelaku atau para mitra. Yang kedua, objek akad. Di sini berupa modal dan kerja. Dan yang terakhir, ijab qabul. Dan setelah ketiga ini, maka akan adanya nisbah keuntungan. Penyebab akad musyarakah berakhir bisa terjadi ketika salah satu mitra menghentikan akad atau mengundurkan diri. Yang kedua, salah satu mitra meninggal atau wafat. Dan yang terakhir, modal musyarakah ini hilang atau habis. Pembagian hasil musyarakah. Di sini pada akad musyarakah bila untung, pembagian berdasarkan kesepakatan nisbah, dan jika bila terjadi kerugian, pembagian berdasarkan porsi modal. Skema musyarakah. Jadi pada gambar tersebut adalah nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Lalu dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Namun, jika pada proyek usaha bersama ini terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, dan kerugian ini dibagi berdasarkan dan hasil dari kerugian ini atau keuntungan ini akan dibagikan berdasarkan kontribusi modal. Profit loss sharing atau disingkat dengan PLS. Profit loss sharing atau bagi hasil adalah proporsi pembagian hasil usaha dalam ukuran persentase atas kemungkinan keuntungan atau kerugian real yang akan diperoleh pihak-pihak yang bekerja sama. Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan real dari pemanfaatan dana. Jadi, maksudnya berfluktuasi ini adalah gerakan naik turunnya harga pasar secara tidak pasti. Faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi besarnya nisbah. Besarnya nisbah bagi hasil atau persentase
Profit loss sharing ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama yang dipengaruhi oleh yang pertama, kontribusi masing-masing pihak dalam kerjasama. Yang kedua, prospek perolehan keuntungan. Dan yang terakhir, perkiraan risiko yang akan dihadapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.